Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Andini Nurul Inayah dengan NIM F221222009. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari evaluasi yang telah saya lakukan, yaitu evaluasi pada bangunan Masjid Jami Al-Istighfar. Nah, pada kesempatan kali ini berikan saya kesempatan untuk memaparkan hasilnya, yaitu dimulai dari pendahuluan. Baik, perlu kita ketahui pada pendahuluan, yaitu pengertian masjid. Nah, masjid ini yaitu merupakan tempat sakral yang merupakan tempat ibadah atau menyembah kepada Sang Pencipta. Nah, selain itu, masjid ini juga sebagai tempat melaksanakan ibadah wajib, yaitu seperti sholat 5 waktu, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat. Nah, masjid juga bukan hanya tempatnya sebagai tempat sholat itu, bisa juga memiliki peran sosial dan edukatif dalam kehidupan masyarakat Muslim. Em, nah, untuk evaluasi masjid sendiri ini, yaitu evaluasi ini dilakukan pada Masjid Jami Al-Istighfar yang terletak di Jalan R.E. Mardani Nata Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, untuk mengkaji beberapa aspek, nah dalam evaluasi ini, saya menggunakan pendekatan teori teknikal dan teori fungsional. Nah, untuk teori teknikal ini digunakan untuk menilai aspek teknis dan fisik bangunan, sedangkan teori fungsional yaitu yang digunakan untuk menilai bagaimana ruang dalam masjid apakah itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang seharusnya atau tidak. Nah, melalui pendekatan ini, saya diharapkan evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi. Nah, selanjutnya yaitu saya memiliki ada 3 poin rumusan masalah. Nah, poin pertama itu bagaimana kondisi teknis bangunan Masjid Jami Al-Istighfar yang ditinjau dari aspek teknikal seperti struktur ruang, sirkulasi, dan aksesibilitas serta kelengkapan fasilitas pendukung ibadah. Nah, untuk poin kedua, apakah tata ruang masjid yang saat ini sudah berfungsi secara optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya? Nah, berdasarkan teori fungsional. Untuk poin ketiga, saya akan nanti memberikan rekomendasi perbaikan terhadap tata ruang dan fasilitas Masjid Jami Al-Istighfar yang sesuai dengan prinsip teknikal dan fungsional. Hmm, agar masjid dapat menjadi ruang ibadah yang inklusif dan nyaman bagi seluruh kalangan. Nah, selanjutnya yaitu adapun tujuannya saya yaitu satu menganalisis kondisi teknis bangunan Masjid Jami Al-Istighfar yaitu melalui aspek struktur, sirkulasi dan aksesibilitas serta kelengkapannya. Untuk tujuan kedua yaitu mengevaluasi fungsi ruang Masjid Jami dengan menggunakan pendekatan teori fungsional. Nah, untuk poin ketiga yaitu memberikan rekomendasi desain dan penataan ruang yang tepat dan sesuai dengan prinsip teknikal dan fungsional untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna masjid. Selanjutnya yaitu saya akan membahas yaitu ada 7 poin pembahasan yaitu poin pertama ada definisinya masjid, ada fungsi masjid, klasifikasi masjid, teori penelitian, tabel variabel evaluasi, serta ada dana dan site plan serta saran rekomendasi. Eh, s- Demi saya akan masuk pertama itu pada bagian poin pertama. Pembahasan poin pertama itu definisi bangunan masjid. Nah, perlu kita ketahui pada masjid itu berasal dari kata Arab. Nah, masjid yang berarti tempat sujud dalam konteks Islam. Nah, masjid ini didefinisikan sebagai tempat khusus yang digunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, yaitu terutama salat berjamaah. Nah, sedangkan menurut Sayyidina Hud, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas umat, termasuk pendidikan, dakwah, dan musyawarah. Nah, dalam sejarah Islam, masjid itu menjadi pusat dari segala kegiatan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenak RI, itu dalam regulasi keagamaannya, masjid ini didefinisikan sebagai bangunan yang dipergunakan secara permanen untuk sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, dan kegiatan keagamaan lainnya yang bersifat permanen dan terbuka untuk umum. Nah, masjid berbeda dari musolah atau surau yang biasanya lebih kecil dan digunakan untuk kegiatan terbatas.
Selanjutnya itu ada fungsi masjid. Nah, fungsi masjid ini biasa memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik dari aspek ibadah, pendidikan, sosial maupun budaya. Nah, adapun fungsi utama masjid ini adalah sebagai tempat melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan kegiatan ibadah lainnya yang menjadi kewajiban umat Muslim. Nah, dalam bidang keagamaan, itu masjid sebagai tempat melakukan sholat yang dalam hadis disebutkan sebagai tiang agama, baik fardu maupun sunnah. Sedangkan dalam konteks budaya dan peradaban, masjid juga berfungsi sebagai simbol identitas umat Islam. Nah, arsitektur masjid ini sering kali mencerminkan nilai-nilai Islam yang estis dan fungsional, serta menjadi penanda kawasan Muslim di tengah lingkungan masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, ada beberapa klasifikasi masjid. Kelas masjid ini tidak hanya ada satu klasifikasi. Masjid ini memiliki beberapa klasifikasi, di antaranya yaitu ada masjid negara. Nah, masjid ini yang berada di ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu masjid nasional, yaitu yang berada di provinsi, yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai masjid nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi. Dan untuk klasifikasi ketiga yaitu masjid raya. Nah, masjid ini yang berada di ibu kota provinsi yang ditetapkan oleh gubernur dan atas rekomendasi kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagai masjid raya dan masjid pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi. Untuk klasifikasi keempat yaitu ada Masjid Agung. Nah, Masjid Agung ini yang terletak di ibu kota pemerintahan kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota atas rekomendasi kepala kantor Kementerian Agama, yang bisa menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah atau kabupaten kota. Nah, klasifikasi selanjutnya yaitu ada masjid besar, yaitu masjid yang berada di kecamatan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi kepala KUA kecamatan. Nah, masjid besar ini bisa jadi pusat kegiatan sosial keagamaan. Nah, untuk klasifikasi selanjutnya yaitu ada Masjid Jami, yaitu masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan atau sebuah kelurahan. Klasifikasi selanjutnya yaitu ada masjid bersejarah, yang dimana adalah masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan atau wali atau penyebar agama Islam yang memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa, dibangun oleh para raja atau kesultanan atau para wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan. Nah, adapun klasifikasi selanjutnya yaitu masjid yang berada di tempat publik. Nah, masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Nah, untuk klasifikasi terakhir yaitu ada musola. Nah, musola ini yaitu merupakan tempat yang dipersiapkan tidak selalu untuk sholat. Seseorang bisa sholat di sana jika tiba-tiba mendapat waktu sholat. Nah, masjid musola ini yaitu tempatnya tidak bisa disebut sama dengan masjid karena biasanya musola ini ukurannya lebih kecil daripada masjid dan tidak digunakan untuk sholat Jumat, akan tetapi untuk melaksanakan sholat fardu harian. Nah, berdasarkan beberapa klasifikasi pada Masjid Jami Al Istighfar yang akan saya evaluasi, yaitu termasuk pada kategori masjid jami yang berdasarkan standar Masjid Jami menurut keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ 2 garis garing 802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid. Nah, untuk teori teori penelitian. Nah, untuk adapun metode penulis gunakan pada evaluasi bangunan Masjid Al-Istighfar menggunakan teori teknikal keamanan dan teori fungsional aksesibilitas terhadap penggunaan dan sistem ruang. Nah, kita masuk ke teori penelitian. Nah, adapun teori pertama yaitu teori teknikal. Aspek teknikal dapat menjadi ciri latar belakang lingkungan penggunaan beraktivitas. Nah, hasil penelitian membagi aspek teknis terkait keamanan, keselamatan, dan kesehatan ruang. Nah, pada teori teknikal, yaitu ada
beberapa klasifikasi, yaitu pertama itu keamanan. Nah, keamanan ini yaitu dari bahaya kecelakaan. Pada keamanan dan pencurian yang dapat menggunakan kriteria CCTV untuk merekam kejadian pada bangunan masjid dan sekitarnya, yaitu atau petugas keamanan khusus menjaga bagian dari masjid dan pengunjung dan dari kejahatan. Nah, dari kejahatan pencurian dan untuk keamanan dari bahaya kecelakaan perlu diantisipasi seperti railing tangga pada tangga naik ke masjid, pengamanan masjid seperti pagar sekeliling masjid, atau sistem proteksi kebakaran termasuk pada pemadam kebakaran serta keberadaannya, jarum evakuasi dan alarm kebakaran. Nah, untuk teori fungsional yaitu em, ada aksesibilitas terhadap pengguna dan sistem ruang. Nah, untuk aksesibilitas terhadap pengguna yaitu menurut Kerr 1922, aksesibilitas adalah kemudahan untuk menjangkau ruang yang tergantung pada fungsi ruang tersebut. Nah, seperti sirkulasi crossing atau sirkulasi silang yang merupakan sirkulasi antara laki-laki dan wanita pada area masjid yang masih tercampur dan dapat terjadi pertemuan di suatu tempat. Nah, adapun untuk sistem ruang yaitu dilihat dari tata ruang adalah penataan ruang yang terdiri dari beberapa ruang yang disusun menjadi satu kesatuan dengan memperhatikan fungsi ruang dan sirkulasi yang ada di dalamnya. Adapun standar ruang dalam pada bangunan masjid yaitu ruang utama sholat, ruang ibadah, mihrab, tempat iman, mimbar, tempat untuk khutbah, serambi atau ruang transisi, tempat wudhu, toilet, ruang imam, dan takmir. Selanjutnya ada ruang serbaguna atau kegiatan sosial, tempat dan tempat parkir. Nah, adapun standar ruang luar pada bangunan masjid yaitu bidang alas atau lantai pembatas ruang terbentuk oleh dua elemen pembentuk ruang yaitu bidang alas atau lantai, bidang dinding atau pembatas. Nah, dan tata hijau mencakup fungsi dari peletakan vegetasinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil evaluasi menurut variabel kriteria masjid jami. Nah, pada eh, variabel kriteria masjid jami yaitu ada indikator penilaiannya itu memiliki ruang sholat yang dapat menampung 1.000 jamaah lengkap dengan garis-garis saf. Nah, pada bangunan masjid Jami Al-Istighfar ini melihat dari standar indikator pencapaiannya itu sudah menampung kurang lebih dari 1.000 jamaah dan juga memenuhi yang dilengkapi dengan garis-garis saf pada gambar yang telah ada di PowerPoint yang saya berikan. Eh, Bisa disebut bahwa eh, apa yang memiliki ruang sholat yang dapat menampung 1.000 jamaah lengkap dengan garis-garis saf itu sudah memenuhi kriteria masjid jami. Selanjutnya yaitu menyediakan alat sholat wanita mukena berisi minimal 10 unit serta tempat penyimpanannya. Nah, pada Masjid Jami Al-Istighfar sendiri sudah memenuhi yaitu menyediakan mukena dan tempat tersendirinya pada area wanita tempat sholat. Selanjutnya yaitu ada indikator penilaiannya memiliki minimal satu ruang tamu, memiliki ruang serbaguna aula. Nah, pada Masjid Jami Al-Istighfar untuk memiliki satu ruang tamu dan satu ruang serbaguna itu belum ada pada bangunan tersebut atau berarti perlu dikatakan belum tidak sesuai pada kriteria Masjid Jami. Kriteria selanjutnya yaitu memiliki tempat wudhu sebanyak 20 keran dan MCK sebanyak 5 unit. Nah, pada Masjid Jami Al-Istighfar sendiri sesuai pada gambar sudah sesuai yaitu memiliki sebanyak 20 keran dan MCK sebanyak 5 unit. Nah, adapun keran ini pada gambar ini yaitu keran ini terpisah. Ini keran umum yang bisa digunakan oleh wanita atau pria. Dan untuk keran lainnya ada pada tempat tempat wudhu wanita dan tempat wudhu pria. Selanjutnya, indikator penilaiannya itu memiliki sound system yang memadai dan telah diakustik. Nah, ya pada Masjid Jami Al Istighfar ini sudah memiliki sound system dan telah diakustik. Nah, pada sound system yang di dalam ruang berarti suara akan berada pada ruang yang berada pada suaranya itu tidak
keluar pada ruang tempat sholat. Nah, untuk tempat luar sholat dia memiliki sendiri sound system. Dan dan tidak juga tidak juga kayak ke- suaranya tidak masuk ke dalam. Jadi ketika di dalam ruangan kita akan mendengar sound system yang ada dalam ruangan. Nah, untuk indikator penilaian yaitu memiliki ruang kantor, sekretariat, yang dapat menampung aktivitas pengurus, memiliki ruang imam dan muadzim, memiliki ruang perpustakaan yang baik, memiliki kelas atau ruang belajar. Nah, dari empat kriteria tersebut, pada Masjid Jami Al Istighfar belum memiliki atau belum sesuai, belum tidak memiliki kriteria tersebut pada Masjid Jami Al Istighfar tersebut. Berarti bisa dikatakan ini belum sesuai dengan kriteria. Nah, indikator selanjutnya yaitu memiliki halaman parkir yang cukup untuk mobil, sepeda motor, dan sepeda. Nah, pada halaman parkir Jami Al Istighfar sendirinya itu dia sudah memuat beberapa itu mobil dan motor, sudah memuat bisa masuk mobil dan motor. Jadi halamannya itu sangat luas yang mencakup sesuai dengan kriteria yang tersebut. Untuk selanjutnya yaitu memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 100 kotak, memiliki sarana bermain dan olahraga, memiliki kendaraan operasional. Nah, dari tiga poin ini pada Masjid Jami Al Istighfar itu belum sesuai atau belum atau tidak ada pada masjid tersebut atau belum disediakan gitu. Nah, untuk kita masuk ke variabel teknikal, yaitu keamanan. Nah, untuk indikator penilaiannya itu CCTV, yaitu cakupan area pengawasan pada pintu masuk, area sholat, dan area parkir. Nah, pada bangunan tersebut sudah memiliki beberapa CCTV yang sangat memadai pada sebuah bangunan yang berada di dalam ruangan Masjid Jami Al Istighfar dan berada juga di luar Masjid Jami Al Istighfar di setiap sudut dan setiap teras. Nah, untuk indikator penilaian lainnya itu yang melakukan pemeriksaan kendaraan dan barang serta membuat laporan harian eh, kegiatan keamanan, ketinggian pagar pengaman railing minimal 90 cm dari lantai. Nah, untuk melakukan pemeriksaan kendaraan dan barang, untuk keamanan kayak satpam pada bangunan Jami Al Istighfar itu belum ada. Tetapi dia hanya memiliki kayak seperti penanggung jawab, kayak imam marbot begitu pada bangunan Masjid Jami Al Istighfar tersebut. Nah, untuk ketinggian pagar pengaman railing minimal 90 cm dari lantai itu sudah mencakup sudah sesuai dengan standar yang pada Masjid Jami Al Istighfar sendiri, yaitu untuk dari aspek keamanan dari bahaya kecelakaan pada standar kategori sudah sesuai. Bangunan Masjid Jami Al Istighfar dan railing tersebut diterapkan pada area tangga dan area teras masjid di lantai 2. Seperti yang saya tampilkan pada PPT tersebut. Nah, untuk variabel teknik keamanan lainnya itu ya yang tinggi pagar keliling masjid minimal 150 cm, dilengkapi pintu gerbang utama dan pintu darurat. Nah, untuk pagar dan pintu gerbang utama pada masjid ini yaitu sudah tersedia dan juga sesuai dengan standar yang ada. Untuk untuk pagarnya itu sudah keliling satu bangunan masjid. Nah, pintu gerbangnya sendiri, pintu gerbang utama yaitu berada pada jalan yang langsung ke jalan utama. Ya, indikator selanjutnya yaitu alat pemadam kebakaran darurat seperti alarm kebakaran pada bangunan masjid dan penanda jalur evakuasi. Nah, untuk saat ini yang sudah saya evaluasi pada masjid tersebut itu belum ada memiliki alat kebakaran darurat seperti APAR serta alarm kebakaran. Karena seperti serta jalur evakuasi, penanda jalur evakuasi itu belum ada pada bangunan Masjid Jami Al Istighfar. Nah, untuk hasil evaluasi variabel, kita masuk ke variabel tentang aksesibilitas.
Nah, indikator penilaian itu ada RAM. Nah, sebagai pengganti tangga untuk pengguna kursi roda atau lansia, ukuran standar RAM 1:12 dengan lebar RAM minimal 90 cm dan idealnya 120 cm untuk dua arah. Nah, untuk RAM sendiri pada bangunan Masjid Jami Al Istighfar itu belum ada atau belum disesuai belum belum intinya belum ada untuk bangunan masjid tersebut. Jadi kayak bangunan tersebut ini karena mungkin belum untuk lansia atau pengguna kursi roda itu masih bisa dijangkau untuk menuju Masjid Jami Al Istighfar sendiri. Tetapi untuk RAM-nya itu belum ada pada Masjid Jami Al Istighfar sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ukuran tangga. Nah, tangga sesuai standar Indonesia mengacu pada SNI 031746 2000. Tinggi anak tangga bisa 15 sampai 18 cm, idealnya 17 dan untuk lebar anak tangga 25 sampai 30 cm, idealnya 28, sedangkan lebar tangga maupun ini 120. Nah, eh, untuk apa untuk tinggi serta lebar pada tangga Masjid Al Istighfar ini itu sudah sangat sesuai sesuai dengan 18 cm dan 30 cm untuk lebar dan 18 cm untuk tinggi tangganya. Nah, selanjutnya yaitu batas suci. Nah, perlu di masjid ini perlu diketahui bahwa batas suci ini sangat perlu pada sebuah masjid. Nah, batas suci ini yaitu tempat melepas alas kaki, yaitu elemen penting dalam pembuatan masjid. Seperti satu diketahui, jamaah harus melepas sepatu atau sandal sebelum memasuki area suci. Oleh karena itu, fasilitas ini memudahkan jamaah untuk meletakkan alas kaki dan tersedia rak sepatu. Nah, untuk apa seperti penanda pada kayak batas suci itu belum ada di 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 pada bagian bangunan masjid ini, tetapi pembatasnya itu kita apa dalam saat ke masjid itu kita bisa tahu bahwa ini sudah batas suci yaitu dengan ada pembatas antara paving block dan tehel pada bangunan tersebut. Nah, itu adalah pemisah pemisah material lah, semacam pemisah material. Jadi kita ketahui bahwa ketika kita masuk ke menginjakkan kaki pada area tehel berarti itu sudah memasuki batas suci dan untuk alas sepatunya kita berarti kita simpan pada area paving block begitu. Nah, untuk pada rak sepatu itu belum ada pada bangunan Masjid Jami Al Istighfar sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah variabel aksesibilitas. Nah, variabel aksesibilitas pada bangunan ini yaitu sirkulasi, crossing, jamaah perempuan dan laki-laki, dan pintu masuk menuju ruang sholat laki-laki dan wanita harus dibedakan jalan masuknya. Tetapi pada bangunan Masjid Jami Al Istighfar ini, yaitu untuk menuju area tempat wudhu, bangunan ini yaitu terjadi crossing sirkulasi, yang dimana arah sirkulasinya tidak dibedakan untuk pria dan wanita. Nah, sehingga terjadi cross sirkulasi yang dapat menyebabkan bertemunya antara wanita dan pria ketika mau pergi untuk wudhu atau setelah selesai wudhu. Nah, itu pasti akan bertemu karena tidak ada karena tempat wudhu antara wanita dan pria itu disatukan. Maksudnya ada pemisah, tetapi untuk tempat satu lingkungan itu dia sama begitu. Jadi terjadilah cross sirkulasi. Nah, itu yang terjadi ketika kita habis sholat wudhu, ketika kita habis kayak wudhu begitu, nah, kita akan bertemu dengan sesama lain jenis untuk menuju ke masjid itu, untuk menuju melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya yaitu ada serambi. Nah, serambi ini yaitu biasanya terdapat yang bersifat di sisi barat maupun timur bangunan masjid. Serambi ini berfungsi sebagai tempat berkumpul atau melakukan kegiatan lain di luar sholat berjamaah. Keberadaan serambi bermanfaat untuk menjaga kebersihan dan kesucian di luar sholat utama.
Nah, pada Masjid Jami Al-Istighfar sendiri itu sudah memiliki serambi, yaitu untuk ruang tambahan apabila ruang sholat tidak menampung. Nah, serambi pada bangunan masjid tersebut terletak pada bagian depan bangunan Masjid Al-Istighfar. Selanjutnya yaitu, nah ini adalah sistem ruang. Kita masuk ke sistem ruang. Indikator penilaiannya itu ada ruang sholat. Ruang sholat harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan peribadatan dalam Islam secara tegas dipisahkan antara jamaah laki-laki dan wanita. Dengan demikian, sejak awal masuk bersuci atau wudhu sampai pada waktu sholat sebaiknya telah dilakukan pemisahan. Nah, untuk ruang sholat antara wanita dan pria itu sudah terpisahkan oleh dengan penanda yang digunakan seperti gorden gorden kuning yang telah pada sesuai dengan gambar. Nah, itu adalah pemisah antara pria dan wanita. Hmm, eh, dan untuk pada lantai dua tidak ada digunakan pemisah baik perempuan dan tidak ada penanda seperti penanda kayak bahwa ini adalah area khusus wanita dan ini area khusus pria. Selanjutnya yaitu mihrab dan mimbar. Nah, untuk mihrab tentunya merupakan bagian interior masjid, terutama pada dinding di bagian kiblat dengan tambahan elemen ceruk kecil untuk imam. Nah, untuk mimbar digunakan untuk khotib dalam menyampaikan khutbahnya pada saat sholat. Posisi mimbar ini berada di depan jamaah bersebelahan dengan ruang mihrab. Nah, perlu diketahui pada bangunan Masjid Jami Al Istighfar ini sendiri sudah sesuai dengan indikator penilaian pada sebuah sistem ruang gitu. Jadi mihrab pada bangunan masjid ini itu difungsikan sebagai tempat imam memimpin sholat dan diletakkannya mimbar. Dan untuk mimbar sendiri terbuat dari bahan kayu jati dengan ukiran yang menarik. Selanjutnya, indikator penilaiannya sistem ruang yaitu pada ruang wudhu. Nah, ruang wudhu sebaiknya memenuhi syarat yaitu aksesibilitas tempat wudhu tidak dicapai dengan memutar tempat sholat dan tempat wudhu tidak berada dalam satu batas suci dan letak toilet tidak berdekatan dengan tempat wudhu. Tempat wudhu laki-laki dan perempuan sudah terpisah dengan standar yang nyaman. Namun, untuk menuju tempat wudhunya sendiri yang sudah saya jelaskan pada sistem sirkulasi tersebut tadi, perempuan dan laki-laki saling bertemu atau terjadinya cross dari tempat wudhu ke zona batas suci tentunya masih belum terencana baik. Nah, sistem ruang. Nah, untuk ruang penunjangnya, yaitu atau ruang pertemuan selain untuk beribadah, masjid memiliki fungsi lain yang lebih umum dalam rangka mengatur hidup dan kehidupan umat Islam. Nah, untuk ruang penunjangnya pada bangunan Masjid Jami Al-Istighfar sendiri ini tuh yang belum ada untuk ruang penunjang. Tetapi itu untuk ruang audio ini digunakan untuk mengontrol sound system di dalam dan luar masjid. Selain itu juga digunakan untuk menyampaikan peralatan sound system dan barang elektronik lainnya saat tidak digunakan. Ya, nah, untuk bangunan Masjid Jami Al-Istiqlal sendiri juga sudah memiliki ruang audio ini tersedia pada bangunan Masjid Jami Al-Istighfar untuk yang diletakkan dengan ruang CCTV. Jadi, ruang audio dan ruang CCTV itu dia saling menyatu begitu, sehingga mudah untuk dikontrol. Selanjutnya yaitu adalah ruang perpustakaan, tempat kaum muslim belajar agama dilangsungkan di masjid-masjid. Sebenarnya untuk ruangnya itu, ruang perpustakaan itu belum ada pada bangunan Masjid Jami Al-Istighfar. Tetapi dia hanya memiliki seperti kayak satu tempat penyimpanan buku Al-Quran, buku pada yang diletakkan pada area laki-laki begitu. Jadi kayak ini semacam tempat lemari penyimpanan saja begitu ya pada bangunan masjid ini. Nah, untuk indikator selanjutnya yaitu kantor pengelola uh, kemajuan zaman dan populasi yang sedemikian padat. Sebuah masjid dapat saja melayani masyarakat dari daerah lain, bukan hanya masyarakat sekitar. Dan ruang kegiatan remaja masjid menjadikan ruang kegiatan remaja masjid tersebut. Nah, untuk kantor pengelola dan ruang kegiatan remaja masjid itu belum ada pada bangunan Masjid Jami Al-Istighfar sendiri. Selanjutnya yaitu gudang digunakan untuk menyimpan perlengkapan dan peralatan masjid. Gudang untuk penyimpanan berbagai barang pada masjid ini sudah dimiliki oleh bangunan Masjid Jami Al-Jami tersebut, Al-Istighfar.
Nah, untuk gudang ini sebenarnya dia pintunya di luar pada area sholat dan dapat menyatu pada area ruang CCTV dan ruang sound system tersebut tadi. Dia saling terhubung, saling eh, keterkaitan antara satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya bidang alas atau lantai, kita masuk ke hasil evaluasi sistem ruang luar. Sistem ruang luar. Nah, untuk bidang indikator penilaiannya yaitu bidang alas atau lantai dan bidang dinding pembatas. Nah, pada bidang alas bangunan masjid ini menggunakan karpet khusus masjid yang kualitasnya sangat bagus. Dan untuk bidang pembatasnya pada ruang dalam masjid yaitu gorden untuk pembatas pria dan wanita yang sudah dijelaskan yang sebelumnya. Nah, untuk indikator penilaiannya itu tata hijau mencakup fungsi dari peletakan vegetasi landscape dan arsitektur. Nah, untuk tata hijaunya pada bangunan tersebut, pada landscape Masjid Jamil Istighfar tersebut, itu belum ada atau maksudnya belum teratur untuk sebuah landscape-nya. Karena pada vegetasinya belum tidak ada kayak ada satu atau dua vegetasi yang hanya tidak maksudnya tidak bisa digunakan untuk kayak tempat parkir begitu kayak ah, vegetasinya masih kurang gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan pada denah dan site plan Masjid Al-Istighfar. Nah, untuk Masjid Al-Istighfar sendiri ini yaitu dia memiliki dua lantai, yaitu lantai satu dan lantai dua pada masjid tersebut. Nah, untuk bentangannya ini adalah pada bentangan-bentangannya itu 3 meter setiap bentang. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat pada gambar PPT tersebut. Selanjutnya, nah, adapun kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu saran dan rekomendasi. Nah, menurut saran saya atau rekomendasi saya yaitu perencanaannya kembali direncanakan lokasi tempat wudhu dan kamar mandi wanita agar nyaman dari segi pencapaian dan informatif sekaligus pengaturan alur sirkulasi ke dalam ruang sholat agar tidak crossing dengan jamaah laki-laki. Nah, mungkin eh, tempat wudhu perempuan dan wanita itu tempat wudhu pria dan wanita itu dibedakan agar karena kita tahu mengetahui sendiri bahwa perempuan ketika wudhu mungkin melepas hijabnya dan kalau disatukan begitu kan laki-laki bisa saja melihatnya begitu. Yang kedua itu adanya penyediaan rak atau penitipan sepatu. Mungkin penyediaan rak atau penitipan sepatu ini tidak sebegitu banyaknya sampai 100 kotak. Mungkin ada beberapa kotak begitu. Adapun yaitu saran rekomendasi terakhir yaitu penyediaan kelengkapan apar dan jalur evakuasi. Untuk ini itu kayak seperti sangat penting untuk kelengkapannya dikarenakan kami tidak mengetahui eh, bencana-bencana yang terjadi seperti saatnya terjadi kebakaran. Dan ketika ada apar, itu sangat membantu untuk seperti kayak langkah utama sebelum terjadinya kebakaran yang sangat hebat begitu. Jadi ketika terjadi kebakaran, jadi kita langsung mengambil apa untuk menangani tersebut sebelum terjadinya api itu membesar. Nah, untuk jalur evakuasi ini sendiri itu juga sangat penting karena ketika ketika berada bencana karena kita ketahui kita berada di kawasan rawan gempa jadi otomatis jalur evakuasi itu sangat diperlukan pada sebuah bangunan untuk mengetahui titik aman pada sebuah bangunan tersebut ketika terjadi gempa ketika ada jalur evakuasi jadi untuk orang keluar dari bangunan tersebut tidak kayak tidak tahu kita mau kemana jadi kayak jelas arahnya untuk menuju arah tersebut kayak di mana titik paling aman pada bangunan tersebut. Nah, baik itulah tadi pembahasan saya. Nah, dapat saya simpulkan berdasarkan analisis yang telah saya lakukan dapat diketahui bahwa secara keseluruhan yaitu dari
bagi segi teknis dan fungsional dinilai baik namun terdapat sebagian permasalahan baik yang berhubungan dengan keamanan, aksesibilitas, dan sistem ruang. Adapun permasalahan yang timbul antara lain pada aspek keamanan tidak adanya kelengkapan sistem kebakaran dan penanda jalur evakuasi. Untuk sistem aspek aksesibilitas terjadi crossing antara laki-laki dan perempuan untuk menuju ke ruang wudhu, dan aspek sistem ruang masih ada beberapa ruang yang tidak terpenuhi seperti ruang pertemuan, ruang dan kantor pengelola. Nah, itulah tadi eh, penjelasan saya, pembahasan saya melalui dari evaluasi bangunan Masjid Jami Al Istighfar. Nah, apabila ada salah kata atau pada saat pembahasan tadi mohon dimaafkan, dan untuk mungkin ada mungkin ada yang kurang lengkap juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.